Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Iqbal Prayoga Wilyana, Hibatullah Muzaffar Maruf Agung, dan Rahmat Caturinto. Di sini kita akan mempresentasikan tentang ADT Tri 5 generasi atau lebih. Bagian pertama ini akan dijelaskan oleh saya, Rahmat Caturinto. Sebelumnya mohon maaf webcamnya tidak nyala karena ada masalah dengan webcamnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan struct, alur pada main programnya, dan detail-detail lain pada programnya. Ya, pertama kita akan mendeklarasikan ADT-nya terlebih dahulu. Dalam tree ini kita dapat menggunakan ADT yang berisikan variabel penyimpanan data. Yang bisa dilihat itu adalah string nama untuk menampung nama atau datanya. Dan 3 pointer yang masing-masing menunjukkan kepada anak kanan, kiri dari node, dan parent dari node. Setelah itu kita dapat membuat pointer seperti pointer root untuk menunjukkan data pertama dari tree, new node untuk menampung data terbaru atau data yang ingin dibuat baru pada tree, dan pointer temp untuk menampung data sementara yang ingin dioperasikan nanti. Selanjutnya adalah pemasukan data dari file. Pemasukan data dari file ini kita dapat menggunakan if stream dari kelas luar atau kelas importan, import dari luar yang bernama fstream untuk membaca datanya. Dan di sini kita akan mendeklarasikan pointer newest untuk menunjukkan data terbaru pada tree. Jadi pointer newest itu pointer yang akan dimodifikasi di main programnya. Untuk pemasukan datanya kita dapat melakukan metode bawaan fstream.open yang berparameter nama filenya. Jadi kita akan buka data pada filenya menggunakan .open yang berparameter nama filenya, dan setelah dibuka kita cek apakah pembukaannya fail atau tidak. Selanjutnya adalah penambahan data ke tree. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke tree. Pemasukan datanya dapat dilakukan dengan melakukan perulangan while dengan kondisinya in data belum sampai ke akhir line. Di dalam perulangan kita cek apakah i masih 1 atau apakah ini data pertama yang akan dimasukkan ke tree. Jika iya, maka kita akan memanggil atau mendeklarasikan data pertama, menginisialisasikan data pertama menggunakan create new tree dengan parameter nama out. Nama out itu tampungan dari in data ke line keberapanya sesuai perulangannya. Misalnya ini data pertama, berarti in datanya itu pada line pertama. Jadi nama out menampung data pertama in data tersebut. Lalu setelah kita inisialisasi, newest akan dimasukkan data rootnya atau data pertamanya. Jadi yang akan dioperasikan selanjutnya adalah si data rootnya. Lalu selanjutnya, kalau ini bukan data pertama yang dimasukkan, lalu kita akan masukkan temp dengan nilai balikan dari fungsi penambahan data, yaitu insertion dengan parameter nama out dan newest. Newest itu node yang ingin
yang ingin ditambah anaknya. Misalnya kita akan menambahkan anak kiri dari newest dengan parameter nama out, seperti itu. Lalu kita cek si temnya, apakah temnya nilai balikan dari insertion itu null atau tidak. Jika tidak null, newest akan dijadikan tem, atau tem akan dimasukkan ke newest. Jadi null itu bisa dapat null dari insertion itu bila si data newest-nya itu sudah belum mempunyai atau belum penuh anaknya. Jadi kalau anaknya masih cuma satu, maka akan mengembalikan nilai balikan nol. Dan jika tidak, jika si node-nya itu mempunyai dua anak atau sudah penuh anaknya, maka akan mengembalikan nilai anak kirinya. Jadi anak kirinya itu yang akan dimasukkan data barunya. Ya. Lalu proses itu akan diulangi sesuai perulangannya. Dan terakhir adalah penghitungan Hague dan pencetakan datanya. Di sini kita akan menggunakan fungsi Hague yang berparameter root supaya kita bisa menghitung semua node-nya. Dan untuk mencetak datanya, kita akan menggunakan fungsi atau cara post order yang akan mencetak left ke right, lalu ke parent dari node-node-nya. Ya, sekarang kita akan mendemokan aplikasinya seperti bagaimana. Ya, di sini kita punya 10 data ya seperti ini sudah kita masukkan. Jadi data pertama itu Ahmad, dijadikan Uyut atau Buyut, atau nama dalam programnya root. Lalu si Ahmad itu kita tambah childnya Damin dan Usep sebagai anak pertama dan anak kedua. Anak pertama itu anak leftnya, dan anak kedua itu adalah right-nya. Lalu sesudah terisi dua anaknya, baru kita akan beralih ke Damin. Damin kita tambah anaknya Mumin, Azri sebagai left dan right-nya, dan seterusnya sampai data itu habis, data pada file itu habis. Lalu kita hitung levelnya ada berapa. Seperti yang dilihat di sini, levelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan di sini ada post ordernya seperti ini. Untuk ilustrasinya bisa dilihat seperti begini. Untuk ilustrasi datanya. Jadi kita menggunakan tipe tree yang bernama skewer supaya kita dapat mudah memasukkan data secara otomatisnya atau secara perulangan. Ya. Kita bisa lihat post ordernya di sini. Ara ke Azhar, ke Ubed, Tika, Dila, Umin, dan seterusnya. Ya, sekian penjelasan dari bagian saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke penjelasan fungsi-fungsinya, seperti penjelasan fungsi insertion, Hague, dan post ordernya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Putra Jafar Marfagung. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang
penginisialisasi data. Pertama, di sini kita memasukkan data sebanyak 10 data. Dan root itu fungsinya untuk memasukkan nama dari parameter string nama. Dan jika berhasil akan diberi kasih atau tree sudah dibuat. Dan selanjutnya penambahan data, not insert. Di sini kita memasukkan data kanan kirinya, atau dibilang anak pertama atau anak kedua, dan jangan lupa mengecek data root. Jika tidak ada, akan diberitahu membuat thread terlebih dahulu dan mengasih nilai balikan. Dan selanjutnya metode mengecek nilai anak. Di sini kita mengecek not yang terlebih dahulu mempunyai anak kiri atau kanan. Kanannya jika sudah ada, melanjutkan ke anak berikutnya atau data berikutnya. Di sini kita langsung menjalankan programnya. Seperti ini. Ahmad dijadikan Uyut atau Buyut. Damin anak pertama dari Ahmad, dan seterusnya sampai yang terakhir Ara anak pertama dari Azhar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Priagaliana. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hague. Nah, di sini kita akan menghitung level dari tree yang telah kita buat ya. Itu kumpulan-kumpulan data yang telah kita buat. Nah, pertama-tama kita akan menghitung Hague kiri dan Hague kanan. Oke, kita akan praktekkan saja. Di sini saya akan menjelaskan konsepnya saja ya. Baik. Nah, di sini kita pertama-tama akan menghitung dari yang paling kiri dulu. Jadi data-data yang paling kiri dulu, yaitu bermula dari Ara. Nah, di sini ada Ara. Oke. Nah, di sini cukup simpel sebenarnya. Kita tinggal tambahkan satu saja. Tinggal tambah satu saja. Nah, dari Ara, dari sini langsung tambah satu ke Azhar, ketika, dan seterusnya sampai si data yang kiri itu habis. Nah, lalu kita hitung yang kanan. Nah, dari sini dari Ubed ke Dila, Azri, dan Usep. Nah, mungkin itu untuk menjelaskan konsep dari Hague ini. Nah, jika si data kiri ini lebih besar, maka akan dikembalikan ke data yang kiri. Jika data yang kanan ini lebih besar, maka yang kanan akan dikembalikan ke data yang kanan. Oke, kita hitung saja. Di sini kita akan mencari data yang paling tinggi ya untuk levelnya. Jadi kita hitung yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang kanan 1, 2, 3, 4. Nah, sudah terbukti ya, berarti yang kiri ini lebih besar, berarti levelnya itu berarti 6. Oke. Yang selanjutnya yaitu post order. Nah, di post order ini kita akan menjelaskan secara konsepnya saja. Kita akan cari dari anak-anaknya. Oke, sebentar. Kita hapus dulu. Nah, untuk konsep post order ini sebenarnya tidak beda jauh ya dengan apa yang tadi Hague, ada sedikit berbeda. Kalau tadi itu dari awal kiri terus sampai akhir. Kalau ini jadi konsepnya itu kiri kanan lah.
sama berawal dari kiri ya, dari yang paling bawah. Nah dari sini dari Ara tambah 1 ke Azhar. Nah dari sini kita langsung ke Ubed. Nah sini ke kanan, lalu ke kiri ketika, lalu ke kanan, kiri lagi, ke kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, dan kiri lagi. Jadi konsepnya seperti itulah, kiri kanan. Mohon maaf agak acak-acakan. Nah oke, untuk untuk mencarinya itu kita menggunakan fungsi ini, rekursif. Nah, untuk mencari yang kiri itu, data yang kiri itu ini. Nah, untuk mencari data yang kanan itu ini, lalu dimunculkan menggunakan ini. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya juga masih belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.